Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai memanfaatkan kemajuan teori komunikasi, yang dimana dalam materi ini juga kami akan membahas studi kasus terkait dengan akuisisi Twitter oleh Elon Musk dan dampaknya pada budaya kerja perusahaan. Sebelumnya, anggota dari kelompok 4 ada saya sendiri Alfiranda Gustia, dan juga ada Aldo Firmansyah, Aulia Ramadanti, dan juga yang terakhir ada Raflino. Yang pertama ini ada pendahuluan kasus, di mana pada tahun 2022 ini ada akuisisi Twitter oleh Elon Musk senilai 44 miliar US dollar, yang merupakan salah satu peristiwa bisnis terbesar dan paling kontroversial. Yang dimana setelah pengambil alihan, Elon Musk melakukan perubahan besar pada struktur organisasi perusahaan Twitter. Musk ini melakukan perubahan besar pada struktur organisasi, kebijakan, dan arah bisnis perusahaan. Dampak paling nyatanya ini bisa kita lihat pada budaya kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja massal, perubahan nilai kerja, hingga peningkatan tuntutan produktivitas pada karyawan perusahaan. Perubahan drastis ini memunculkan berbagai perdebatan. Apakah strategi Musk ini mampu membuat Twitter lebih efisien, atau justru merusak iklim kerja di perusahaan? Lalu, studi kasus ini juga membahas dinamika budaya kerja di Twitter pasca akuisisi serta implikasinya terhadap keberlangsungan perusahaan Twitter ini. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lalu saya akan menjelaskan tentang pengenalan teori dari groupthink. Jadi, apa sih itu teori groupthink? Teori groupthink adalah fenomena psikologis dalam kelompok di mana keinginan untuk menjaga keharmonisan dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan lebih diutamakan, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak rasional atau disfungsional. Groupthink terjadi ketika pikiran, perasaan, visi, dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok menyatu menjadi kepentingan kolektif kelompok, di mana anggota kelompok tidak lagi dipandang sebagai individu, melainkan sebagai representasi dari kelompok itu sendiri. Baik, selanjutnya yang kedua ada pengenalan teori strukturasi, yang dimana teori strukturasi ini dikembangkan oleh seorang sosiolog Inggris bernama Anthony Giddens, yang merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan mengenai hubungan antara agen atau individu dan struktur sosial. Nah, dalam teori ini menolak dualisme tradisional yang memisahkan keduanya, dan sebaliknya, teori ini mengusulkan konsep duality of structure atau dualisme struktur. Lalu teori ini berpusat pada gagasan bahwa agen dan struktur ini saling membentuk dan bergantung satu sama lain. Nah, yang dimana pertama itu ada agen atau agensi, mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak secara mandiri dan membuat pilihan. Lalu yang kedua ada struktur atau structure, yang ini merupakan struktur sosial yang membentuk aturan dan sumber daya yang terorganisasi secara berulang, yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan agen ini. Lalu yang terakhir ada dualitas struktur, yang dimana ini merupakan inti dari teori strukturasi ini. Jadi Giddens berpendapat bahwa struktur adalah medium dan hasil dari tindakan sosial. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori budaya organisasi. Jadi, sejak 1980-an, organisasi tidak lagi dipandang hanya sebagai struktur dan aturan, tetapi sebagai sistem sosial yang memiliki nilai, keyakinan, simbol, dan pola interaksi. Dalam perspektif ini, komunikasi menjadi inti pembentukan budaya karena organisasi bukan hanya sekedar memiliki budaya, melainkan adalah budayanya itu sendiri. Nilai dan keyakinan tercermin dalam perilaku, kerjasama, pengambilan keputusan, hingga hal-hal fisik seperti tata ruang atau tradisi. Pemimpin menanamkan budaya lewat cerita, visi, dan simbol. Namun, budaya juga bisa berubah karena pergantian kepemimpinan, merger, atau masuknya nilai budaya baru. Contohnya,
Saat Google tumbuh dengan budaya kerja kreatif dan fleksibel, komunikasi terbuka menjadi ciri khas yang membuat karyawan merasa terlibat. Sebaliknya, kasus Twitter setelah diakuisisi Elon Musk menunjukkan bagaimana perubahan kepemimpinan bisa mengubah budaya organisasi secara drastis. Dari sebelumnya terbuka menjadi lebih ketat dan kontroversial. Para ahli berpendapat sebagian menilai budaya bisa dikelola untuk memperkuat loyalitas, sementara yang lain itu menekankan bahwa budaya itu kompleks, dinamis, bahkan bisa melahirkan subkultur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang secara singkat, yaitu tentang Organizational Information Theory atau teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi ini dikembangkan oleh Carl Weick, yaitu sebuah teori yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang menerima berbagai informasi dari lingkungannya. Fokus utamanya bukan pada banyak informasi, akan tetapi pada bagaimana informasi itu diinterpretasikan, dipilih, dan didistribusikan, agar ketidakpastian dan ambiguitas bisa dikurangi. Kemudian ada 3 proses utama dalam teori ini, yaitu ada enhancement atau pemahaman awal. Yang kedua ada selection, yaitu memilih respon terbaik. Dan yang ketiga ada retention, yaitu menyimpan hasil sebagai ingatan organisasi. Mekanisme seperti aturan dan siklus komunikasi diperlukan untuk membantu anggota organisasi menciptakan makna bersama dan menjaga kohesi dalam bekerja. Oke, selanjutnya itu kita masuk dalam analisis studi kasus dengan teori groupthink. Yang pertama itu ada overestimasi kekuatan dan moralitas, yang dimana Elon Musk dan tim itu terlalu optimis, merasa tak terkalahkan, dan menganggap bahwa PHK massal itu sebagai langkah moral atau sesuatu yang dianggap benar, meski hal tersebut itu beresiko tinggi. Yang kedua itu ada pemikiran tertutup. Kritik internal maupun eksternal itu diabaikan atau dirasionalisasi, sementara pengkritik diberi label negatif. Selanjutnya itu ada tekanan untuk keseragaman. Ultimatum dan ancaman pemecatan memicu sensor diri, sehingga menciptakan ilusi kesepakatan serta menutup akses pada pandangan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya itu ada kohesivitas yang berlebihan, yang dimana solidaritas tim inti memperkuat visi Elon Musk, tetapi itu malah justru mendorong konformitas berlebihan dan merusak budaya kerja. Yang terakhir itu ada kompleksitas dan keputusan disfungsional. Kepemimpinan otoriter Elon Musk dan keragaman tim itu mempersulit pengambilan keputusan, sehingga keputusan cepat sering mengabaikan keragaman dan berdampak pada resistensi serta inefisiensi. Baik, selanjutnya ada analisis studi kasus dengan teori strukturasi, di mana yang pertama ada agensi Elon Musk, yang dimana Musk ini sebagai pemimpin baru bertindak sebagai agen utama yang membawa visi, nilai, dan juga gaya kepemimpinan baru. Keputusan radikalnya itu seperti PHK massal, perubahan sistem kerja, dan penekanan pada efisiensi ini adalah bentuk agensi yang mengubah jalannya organisasi. Lalu yang kedua, ada struktur yang ada sebelumnya atau pra-akuisisi Twitter. Nah, budaya kerja Twitter sebelum diakuisisi oleh Elon Musk ini cenderung menekankan inklusivitas, fleksibilitas, dan juga kolaborasi. Struktur sosial perusahaan ini dibentuk oleh nilai kerja tim yang lebih terbuka dan berorientasi pada kesejahteraan karyawannya. Lalu yang ketiga ada dualitas struktur dalam perubahan Twitter. Jadi setelah akuisisi ini, Musk ini memperkenalkan aturan dan juga sumber daya baru, misalnya jam kerja lebih ketat, standar performa tinggi, dan pembatasan kebebasan internal. Struktur baru ini membatasi karyawan, tetapi sekaligus ini menciptakan peluang baru bagi yang mereka ini mampu beradaptasi dengan standar kerja Elon Musk. Nah, lalu yang keempat ada reproduksi Twitter struktur. Nah, lalu yang keempat ini ada reproduksi dan transformasi struktur, di mana
karyawan yang tetap bertahan ini ikut mereproduksi struktur baru melalui kepatuhan terhadap aturan dan kebiasaan kerja yang ditetapkan. Sebaliknya nih, karyawan yang menolak atau keluar ini menunjukkan adanya resistensi yang dapat melemahkan reproduksi struktur baru. Lalu yang terakhir ada implikasi terhadap budaya kerja, di mana budaya kerja Twitter ini berubah drastis dari yang inklusif dan fleksibel ini berubah menjadi lebih hierarkis, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Nah, di sini jadi terjadi pergeseran nilai dari keseimbangan kerja hidup menuju produktivitas tinggi dengan toleransi terhadap kegagalan. Nah, lalu yang terakhir ini ada hal yang perlu di-highlight dari teori strukturasi ini. Jadi, teori strukturasi ini menjelaskan bahwa perubahan budaya kerja di Twitter ini nggak hanya datang dari kebijakan Elon Musk sebagai struktur baru, tapi juga dari bagaimana karyawan merespon, menerima, atau menolak perubahan tersebut. Nah, budaya kerja akhir pasca akuisisi ini merupakan hasil dialektika antara agensi Musk dan juga struktur organisasi yang terus berubah melalui praktik sehari-hari karyawannya. Selanjutnya, keterkaitan kasus Elon Musk dengan teori budaya organisasi. Kasus akuisisi Twitter oleh Elon Musk menunjukkan bagaimana kepemimpinan baru dapat mengubah budaya organisasi secara drastis. Sebelum akuisisi, Twitter dikenal memiliki budaya kerja yang inklusif, kolaboratif, dan fleksibel. Banyak karyawan bisa bekerja jarak jauh dan komunikasi internal itu berlangsung terbuka. Namun, setelah Musk masuk, budaya tersebut bergeser menjadi lebih keras atau yang dikenal itu dengan istilah hardcore culture. Karyawan diwajibkan kembali ke kantor, dituntut bekerja lebih keras, dan fokus utamanya itu diarahkan pada efisiensi serta profitabilitas. Jika dikaitkan dengan teori budaya organisasi, kita bisa melihat bahwa organisasi itu tidak hanya memiliki budaya, tetapi sebenarnya adalah budayanya itu sendiri. Pergantian pemimpin otomatis membawa perubahan nilai, simbol, dan cara interaksi. Misalnya, simbol kerja fleksibel yang dulu melekat pada Twitter kini diganti dengan simbol loyalitas, penuh, dan kerja keras. Perubahan ini menimbulkan benturan nilai. Budaya lama yang menekankan kebebasan dan kolaborasi berbenturan dengan budaya baru yang lebih hierarkis dan menuntut. Akibatnya, muncul subkultur. Ada karyawan yang mencoba menyesuaikan diri, tetapi banyak juga yang menolak hingga memilih keluar. Di sini terlihat bahwa komunikasi itu memainkan peran penting dalam membentuk budaya. Musk lebih banyak menggunakan komunikasi satu arah lewat instruksi top down, sehingga resistensi semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan antara teori informasi organisasi dengan studi kasus yang sudah kelompok kami buat, yaitu tentang akuisisi Twitter oleh Elon Musk. Akuisisi Twitter oleh Elon Musk menunjukkan bagaimana kegagalan dalam mengelola arus informasi yang memicu perubahan budaya kerja. Di sini saya sudah memasuki beberapa poin. Yang pertama adalah sistem terbuka dan arus informasi. Twitter menerima banyak sinyal seperti kebijakan Elon Musk, opini publik, dan regulator. Tanpa mekanisme pemilihan, karyawan kebanjiran informasi yang saling bersaing sehingga sulit menentukan prioritas kerja. Selanjutnya adalah ambiguitas yang tinggi. Kebijakan Elon Musk yang cepat berubah dan diumumkan lewat email atau tweet membuat pesan bisa ditafsirkan beragam. Alih-alih memicu kolaborasi, ambiguitas ini meningkatkan kecemasan dan perilaku defensif. Dan selanjutnya yaitu hilangnya aturan dan siklus komunikasi. Banyak prosedur lama yang dihapus, forum konsultasi internal yang minim, dan akibatnya setiap tim membuat aturan darurat sendiri, sehingga praktik kerja tidak konsisten dan konflik antar unit meningkat. Dan selanjutnya adalah kegagalan 3 proses WIC.
enhancement terjadi individu, yaitu tiap karyawan menafsirkan sendiri. Selanjutnya adalah selection. Kegagalan kedua itu selection, yaitu tak berjalan merata atau minimnya klarifikasi resmi. Dan kegagalan ketiga yaitu retention. Retention terganggu seperti praktik lama yang telah hilang dan digantikan dengan praktik yang baru dengan terburu-buru. Nah, ini melemahkan pembelajaran bersama dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya adalah variasi komunikasi melawan lingkungan. Lingkungan Twitter makin kompleks, tetapi Elon Musk justru memusatkan komunikasi pada dirinya. Kebutuhan variasi komunikasi tak terpenuhi sehingga ketidakpastian tetap tinggi dan budaya kerja bergeser dari kolaboratif menuju hierarkis. Oleh karena itu, dengan demikian, teori informasi organisasi membantu menjelaskan mengapa perubahan budaya kerja pada Twitter bersifat negatif setelah akuisisi. Bukan semata-mata karena pemangkasan staf, tetapi karena cara organisasi yang mengelola dan menginterpretasikan informasi tidak efektif, sehingga makna bersama hilang dan kohesi pun melemah. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Di kesimpulan ini, itu akuisisi Twitter oleh Elon Musk membawa dampak besar terhadap budaya kerja perusahaan. Sebelum diambil alih, Twitter dikenal dengan budaya kerja yang inklusif, kolaboratif, dan fleksibel. Namun, setelah akuisisi, budaya tersebut berubah drastis menjadi lebih keras atau hardcore, hierarkis, dan berorientasi pada efisiensi dan profit. Pergeseran ini menimbulkan konflik internal, resistensi, hingga banyak karyawan yang memilih untuk keluar. Untuk memahami fenomena ini, kita bisa melihatnya melalui beberapa teori komunikasi organisasi. Teori groupthink menjelaskan bagaimana tekanan kelompok membuat karyawan itu terpaksa mengikuti visi Musk tanpa berani untuk mengkritik. Di teori struktural menunjukkan bahwa aturan, kebijakan, dan pola interaksi baru yang diciptakan oleh Musk itu membentuk ulang struktur organisasi. Teori budaya organisasi menegaskan bahwa organisasi bukan hanya memiliki budaya, melainkan adalah budayanya itu sendiri. Sehingga perubahan kepemimpinan secara otomatis mengubah nilai dan keyakinan yang mendasarinya. Sementara itu, teori informasi organisasi menjelaskan bagaimana pola komunikasi Musk yang cenderung satu arah meningkatkan ambiguitas dan kebingungan di kalangan karyawan. Secara keseluruhan, kasus akuisisi Twitter ini itu memperlihatkan bahwa budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan pola komunikasi. Tanpa strategi transisi yang matang, perubahan mendadak dapat memicu krisis budaya, menurunkan moral karyawan, dan mengganggu stabilitas organisasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.